Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Berkata Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, ومن مذهب أهل الحق أن الله عز وجل لم يزل متكلما بكلام مسموع مفهوم مكتوب. قال الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما. Kata beliau, dan dari mazhab ahlul haq, sungguhnya Allah azza wa jalla terus menerus berbicara di kalamin masmu', dengan pembicaraan yang terdengar, mafhum, dipahami, maktub, tertulis. Qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, wa kallama Allah Musa taklima. Dan Allah berbicara dengan Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Di sini pengarang mulai masuk menjelaskan tentang sifatul kalam. Allah subhanahu wa ta'ala disifatkan dengan sifat berbicara, berfirman. Ahli sunnah menetapkan hal tersebut sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala dengan meyakini tidak serupa yang makhluknya. Dan ini termasuk masalah-masalah akidah yang membedakan antara ahli sunnah dan ahli bid'ah. Dan di sini pengarang merinci beberapa masalah yang berkaitan dengan sifatul kalam. Kata beliau, Anna Allah azza wa jalla lam yazal mutakalliman. Sungguhnya Allah azza wa jalla terus menerus berbicara. Sehingga lam yazal mutakalliman, terus menerus berbicara. Ini isyarat dari pengarang bahwa Allah subhanahu wa ta'ala disifatkan dengan sifat kalam, dan sifatul kalam pada Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah sifat dzatiyah dan juga sekaligus sifat fi'liyah. Jadi sifatul kalam sifat dzatiyah fi'liyah. Dzatiyah dari sisi dikatakan sifat dzatiyah sebab Allah subhanahu wa ta'ala terus menerus disifatkan dengan sifat berbicara. Karena itu dikatakan sifat dzatiyah. Dan dikatakan sifat fi'liyah karena Allah subhanahu wa ta'ala berbicara sesuai dengan kehendaknya. Ya. Dan sebagian para ulama mentakdir sifatul kalam dengan rincian yang lain. Dikatakan bahwa sifatul kalam qadimun naw' hadithul ahad. Qadimun naw' hadithul ahad. Qadimun naw' artinya jenis berbicaranya, sifat berbicaranya sudah lama. Hadithul ahad, adapun pembicaraannya satu persatunya ada yang baru. Ini yang kita katakan tadi ditabir dengan istilah lain sifat dzatiyah fi'liyah, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala terus menerus disifatkan dengan sifat berbicara
Adapun pembicaraan Allah, Allah berbicara sesuai dengan kehendaknya. Iya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala disifatkan dengan sifat kalam. Allah berbicara dengan At-Taurat. Allah berbicara dengan Al-Injil. Allah berbicara dengan Az-Zabur. Allah berbicara dengan Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa taala terus menerus disifatkan dengan sifat Al-Kalam. Ini maksud dari ucapan pengarang lam yazal mutakalliman, terus menerus berbicara. Ya, secara global apa yang disebut oleh ahli sunnah dalam masalah ini sudah mencakup seluruh perkara yang berkaitan dengan sifat Al-Kalam, bahwa Allah Subhanahu wa taala disifatkan dengan sifat Al-Kalam, wa kalamuhu qadimun naw wa hadithul ahad, dan pembicaranya, kalamnya qadimun naw, jenisnya sudah lama. Maksudnya Allah sudah lama disifatkan dengan sifat berbicara dan terus menerus disifatkan dengan sifat berbicara. Hadithul ahad, afradul kalam, satu persatu dari firman Allah ada yang baru. Dalam artian Allah Subhanahu wa taala berbicara sesuai dengan kehendaknya. Nah, kemudian disebutkan juga di channel pengarang di kalamin masmu', bahwa kalam Allah itu didengar. Kalam Allah itu didengar. Ini akan lebih dirinci oleh beliau, oleh pengarang, bahwa didengar di sini dalam artian firman Allah itu dengan suara dan dengan huruf. Ya, bisa didengar. Mafhum. Kemudian dikatakan mafhum. Kalam Allah itu dipahami. Kalam Allah itu dipahami. Maksud dari sini dipahami, ya, semuanya ini bantahan terhadap kelompok ahlul bidah. Adapun orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah, mereka mengingkari sifatul kalam. Orang-orang Asy'ariyah, mereka menetapkan zahirnya. Dan mereka mengatakan kalam Allah itu kalam nafsi, pembicaraan dalam dirinya, pembicaraan dalam dirinya tidak dengan suara, tidak pula dengan huruf. Inilah yang ditanamkan pada Jibril, dan Jibril menanamkannya kepada Nabi Muhammad. Ya, secara umum mereka juga sama sebenarnya dengan Jahmiyah dan Mu'tazilah menolak sifatul kalam, cuma cara penolakannya lebih halus. Iya, dengan sifat yang mereka sebutkan tadi. Maka di sini pengarang mengisyaratkan bahwa kalam Allah itu didengar, bantahan terhadap orang yang mengatakan bahwa itu cuma kalam nafsi saja, pembicaraan dalam diri, didengar, mafhum, dipahami. Ya, sebab kalau makna dilemparkan, kadang tidak dipahami. Ya. Kemudian maktub, tertulis. Kalam Allah itu tertulis. Nah, kalam Allah Subhanahu wa taala tertulis di Al-Lawhul Mahfuz, dan juga Allah Subhanahu wa taala telah atau Al-Quran telah tertulis. Allah berbicara dengannya, ya, maratib turunnya Al-Quran, Allah berbicara dengannya. Setelah itu turun ke Baitul Ma'mur, setelah itu turun sedikit demi sedikit kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita ketahui bersama bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menulis Taurat untuk Nabi Musa dengan tangannya. Maka ini menunjukkan bahwa kalam Allah maksud. Kemudian kata pengarang setelah menjelaskan beberapa poin dari keyakinan ahli sunnah, ahlul haq di dalam masalah sifatul kalam, beliau menyampaikan ayat sebagai dalil. Kata beliau, qala Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, wa kallama Allahu Musa taklima, dan Allah berbicara dengan Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Ayat ini tegas menunjukkan bahwa Allah berbicara dengan Nabi Musa. Kemudian ditaksid dengan kalimat taklima, dengan sebenar-benar pembicaraan. Dan ayat ini tentunya berseberangan dengan pemahaman ahli bidah. Karena itu mereka berusaha untuk memalingkan makna ayat. Ada yang memalingkannya, ada yang mentahrif ayat dengan tahrif lafzi, dan ada yang mentahrifnya dengan tahrif maknawi. Ada pun yang mentahrif dengan tahrif lafzi, ayatnya dia rubah bacaannya. Kalau dalam Al-Mushaf, membaca di dalam Al-Quran, di surah An-Nisa ayat 194, antum akan ketemukan wa kallama Allahu, bacanya hu, wa kallama Allahu Musa taklima. Ahlul bidah tidak setuju dengan ini. Mereka balik di ayat, mereka katakan wa kallama Allaha Musa taklima. Kalau Allahu berarti Allah yang berbicara dengan Nabi Musa, berarti penetapan Allah itu berbicara. Ya, mereka tidak terima ini, maka dibalik. Jadi Allah yang artinya Musa berbicara kepada Allah. Musa berbicara kepada Allah. Jadi tahrif lafzi. Lihat bagaimana ahlul bidah betapa lancangnya mereka untuk mengikuti hawa nafsunya, sampai ayat Al-Quran pun ditahrif, ya, dirubah. Hal ini ditanyakan kepada salah seorang imam di zaman itu, Abu Amr Ad-Dani, dan salah seorang ahli qiraah.
kata beliau, anggaplah ayat tersebut demikian bacaannya. Wa kallama Allah. Terus bagaimana dengan ayat yang lain yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ketika atau yang disebutkan dalam Al-Quran, walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Tatkala Musa datang di miqat kami dan Rabbnya berbicara kepadanya. Wa kallamahu rabbuhu, dan Rabbnya berbicara kepadanya. Sehingga tidak bisa lagi dikembalikan. Ya. Dan tidak bisa lagi dipalingkan maknanya. Sebab tegas yang berbicara adalah Rabbnya. Ya, kalau yang katakan yang berbicara adalah Musa, maka dia akan merubah maknanya dan sinya berbicara kepada Rabbnya. Itu tidak bisa dari sisi bahasa. Nah, makanya tegas sekali menunjukkan bahwa apa yang disebut di sini dalam ayat sebagaimana adanya bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Nabi Musa. Kemudian ada yang mentahrif ayat ini, tahrif maknawi, maknanya yang ditahrif, yang dirubah. Mereka katakan wa kallama Allahu Musa taklima. Al-kalam di sini bukan makna berbicara, tapi al-kalim. Al-kalim artinya melukahi. Ya. Jadi Allah melukahi Nabi Musa dengan benar-benar melukahinya. Akhirnya semakin lucu saja mana yang mereka sebutkan. Dan ini semua adalah batil. Yang benarnya seperti zahir ayat wa kallama Allahu Musa taklima. Dan Allah berbicara dengan Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Isbat, penetapan sifatul kalam lillahi azza wa jalla dengan kemuliaan dan kebesarannya. Kemudian kata beliau, wa rawa Adi ibn Hatim qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Adi bin Hatim meriwayatkan, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allah yawmal qiyamah, laisa bainahu wa bainahu tarjuman." Tidak seorang pun di antara kalian kecuali Allah akan berbicara kepadanya pada hari kiamat. Tidak ada antaranya dan antaranya. Tidak ada antaranya. Maksudnya antara dia dan antara Allah turjuman, penerjemah. Thumma yanzuru aymana minhu fala yanzuru illa syai'an qaddamah. Kemudian dia melihat ke arah kanannya, maka ia tidak melihat sesuatu pun kecuali apa yang dia telah dahulukan, apa yang dia telah kerjakan. Thumma yanzuru ashmana minhu fala yara illa syai'an qaddamah. Kemudian dia melihat ke sebelah kirinya, maka ia tidak melihat kecuali sesuatu yang dia telah kerjakan. Thumma yanzuru tilqa'a wajhihi fatastaqbiluhu an-nar. Kemudian dia melihat ke arah depan wajahnya, maka ia pun dihadapkan kepada neraka. Faman istata'a minkum an yaqiya wajhahu an-nara walau bisyikki tamra falyaf'al. Kata Nabi, maka siapa di antara kalian yang mampu untuk menjaga wajahnya dari api neraka, walaupun penjagaannya tersebut hanya dengan sepotong korma, maka hendaknya dia kerjakan. Hadis ini juga termasuk hadis yang tegas menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan makhluknya. Katakan di sini dalam konteksnya, ma minkum min ahadin, tidak seorang pun di antara kalian illa sayukallimuhu Allah yawmal qiyamah, kecuali Allah akan berbicara kepadanya pada hari kiamat. Penetapan bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara dengannya, dengan makhluk ya, pada hari kiamat. Laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Tidak ada penerjemah antara dia dan antara Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa rawa Jabir bin Abdullah qala lamma qutila Abdullah bin Amr bin Haram qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Jabir bin Abdullah meriwayatkan, beliau berkata, tatkala Abdullah bin Amr bin Haram terbunuh, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Abdullah bin Amr bin Haram ini adalah ayah dari Jabir. Beliau dari sisi keutamaan lebih banyak keutamaannya dari Jabir. Maka Rasulullah berkata kepada Jabir begitu ayahnya terbunuh, ya Jabir, wahai Jabir, ala ukhbiruka bima qala Allah li abika in kafaru. Saya beritakan tentang apa yang Allah katakan kepada ayahmu. Qala bala. Maka Jabir berkata bala. Iya ya Rasulullah. Qala wa ma kallama Allah ahadan illa min wara'i hijab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah Allah berbicara kepada seorang pun kecuali di belakang hijab. Wa kallama abaka kafahan, dan Allah Subhanahu wa taala telah berbicara dengan ayahmu kafahan. Kafahan artinya muwajah, berhadapan, tidak ada antara keduanya hijab dan tidak ada pula perantara. Ini keutamaan bagi Abdullah bin Amr bin Haram. Nah, qala, maka Nabi berkata, ya Abdullah, wahai Abdullah, tamanna alayya u'tika. Wahai Abdullah, berkhayallah kamu, berangan-anganlah kamu ya, atasku.
maka saya akan memberikan kepadamu. Jadi diperintah untuk berangan-angan supaya diberikan. Qala, maka Abdullah bin Amr berkata, ya Rabbi, wahai Rabbku, tuhyini fa'uqtala fika thaniyatan. Maka kata Abdullah, wahai Rabbku, hidupkan saya kembali, kemudian saya dibunuh di jalan engkau untuk kedua kalinya. Qala innahu sabaqa minni annakum ilaiha la yarji'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya telah terdahulu dariku bahwasanya mereka, orang-orang yang telah meninggal, mereka tidak akan kembali lagi. Nah, mereka tidak akan kembali lagi. Lihat di sini bagaimana Abdullah bin Amr bin Haram mengharap kembali untuk dibunuh di jalan Allah, mati syahid untuk kedua kalinya. Dan ini keutamaan orang-orang yang mati syahid. Nah, keutamaan orang-orang yang mati syahid. Dan setiap muslim diperintah untuk berangan-angan dan untuk menyiapkan pada dirinya berperan di jalan Allah Subhanahu wa taala, jihad dengan jihad syar'i. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddith nafsahu bih, mata ala syu'batin minan nifaq." Siapa yang mati dan tidak dan belum berperang dan tidak menyiapkan dirinya untuk berperang, maka dia mati di atas salah satu cabang dari cabang kemunafikan. Maka paling tidak, walaupun jihad syar'i misalnya tidak ada, ya, dalam artian jihadul hujum yang syar'i tidak ada, maka paling tidak dia menyiapkan pada dirinya. Kalau misalnya suatu hari ada jihad yang syar'i, maka dia akan berperan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini harus ada pada setiap muslim. Kalau ini sini keutamaan orang yang mati syahid. Ya, betapa nikmatnya mati syahid itu, sehingga Abdullah bin Amr bin Haram keinginannya ingin terbunuh lagi untuk kedua kalinya. Namun Allah berfirman, sungguhnya sudah merupakan ketentuan dariku bahwa mereka tidak akan kembali lagi. Orang-orang yang sudah meninggal tidak akan kembali lagi. Iya, jadi bantahan ada orang-orang yang punya pemikiran khurafat, tahayyul. Iya, kalau sudah meninggal ada ruh yang gentayangan, ya, kembali lagi. Ya, atau lebih aneh lagi, ada ruh yang kembali balas dendam. Ya. Nah, dan semua ini adalah khurafat dari cerita-cerita dongeng, ya, dari negeri anta beranta. Adapun dalam syariat Islam, orang yang sudah meninggal, ya, dia tidak akan kembali lagi. Qala, maka Abdullah berkata, "Fa'adlikni wara'i." Ya, kalau begitu sampaikan orang yang di belakangku, ya, betapa indahnya mati syahid itu. Fa'anzalallahu azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla menurunkan ayatnya, "Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Dan janganlah kalian menyangka orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Rabbnya, senantiasa mereka mendapatkan rezeki. Rawahu Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Nah, Syekh Al-Albani menghasankan isnadnya. Adapun hal hadis ini, sisi pendalilan pengarang, wa kallama abaka kafahan. Ya. Allah berbicara dengan ayahmu wahai Jabir kafahan, berhadapan langsung, tidak ada hijab dan tidak ada perantara. Ini sifat penetapan sifatul kalam. Kemudian setelah itu pengarang berkata, wal Qur'anu kalamullah azza wa jalla wa wahyuhu wa tanziluhu wal masmu', dan kata beliau, wal Qur'an, dan Al-Quran adalah kalamullah azza wa jalla. Ya. Awalnya beliau rinci tentang sifatul kalam. Kalam Allah sebagaimana yang kita sebut tadi. Nanti pembahasan luas, ya, umum. Dan di sini pembahasan tentang Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah, yaitu Al-Quran adalah bagian dari kalam Allah. Ya, sebab kalam Allah bukan cuma Al-Quran saja. Kalam Allah Subhanahu wa taala juga, ya, banyak. Al-Quran, At-Taurah, Al-Injil, Al-Zabur. Nah, itu termasuk dari kalam Allah Subhanahu wa taala. Di sini ditegaskan oleh pengarang tentang masalah Al-Quran, bahwa Al-Quran adalah kalamullah, kalam Allah, wa wahyuhu, dan wahyunya. Nah, banyak dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut. Inna wahayna ilaika, sungguhnya kami wahyukan kepadamu. Ya. Dan dalil yang menunjukkan bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah sangat banyak dalam Al-Quran. Wa tanziluhu, dan diturunkan. Nah, alif lam mim, tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Tanzilul kitab la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya, min rabbil alamin, dari Rabb al-alamin. Nah, akan disebutkan di sini sekarang beberapa ayat yang menjelaskan tentang itu. Kata beliau, wal masmu'u,
minal qari'i kalamullah azza wa jalla. Kata beliau, yang didengar dari yang berbicara atau yang didengar dari orang yang membaca itu adalah kalam Allah. Beliau di sini isyaratkan juga satu masalah, yaitu masalah dibedakan antara perbuatan hamba dan perbuatan hamba dalam membaca Al-Quran, ya menghafalkannya, dan apa yang dia baca, apa yang dia hafalkan. Si hamba perbuatannya itu adalah makhluk. Perbuatan hamba adalah makhluk. Nah, dalam Al-Quran dikatakan Allahu khaliqu kulli syai'. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Dan Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Kalian dan apa yang kalian lakukan menunjukkan bahwa perbuatan makhluk juga adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam hadis Hudzaifah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allaha khaliqu kulli sani'in wa san'ata." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencipta setiap orang yang membuat dan buatannya. Berarti buatannya juga merupakan ciptaan Allah. Karena itu prinsip ahli sunnah, seorang hamba berbicara, ya, ia berbicara sebagai perbuatannya itu adalah makhluk. Seorang hamba menulis, perbuatannya menulis itu adalah makhluk. Seorang hamba menghafal, perbuatannya menghafal itu adalah makhluk. Nah, tetapi hamba yang membaca ini, yang menghafal ini, lewat bacaannya, ketika dia membaca, perbuatannya membaca itu adalah makhluk. Tetapi yang dia baca itu adalah kalam Allah. Ya, hamba menulis ayat-ayat Al-Quran, perbuatannya menulis itu adalah makhluk. Tetapi yang tertulis itu adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Si hamba menghafal, perbuatannya ia menghafal, sebagaimana seorang manusia berupaya menghafal, tapi yang terhafal itu adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Ini global, yang ini ditekankan di sini oleh pengarang. Karena itu kata beliau, wal masmu'u minal qari'i, wal masmu'u minal qari kalamullah azza wa jalla. Yang didengar ya, bukan perbuatannya di sini, yang didengar dari yang membaca itu adalah kalam Allah. Ini yang dikatakan oleh sebagian para ulama, al-kalamu, nah, as-sautu sautul qari wal kalamu kalamul bari. Suara adalah suara orang yang membaca, namun al-kalam, ya, pembicaraan yang dibaca itu adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini beberapa prinsip di sini disebut oleh pengarang. Setelah itu beliau membawakan beberapa ayat. Kata beliau, qala Allahu azza wa jalla, fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah. Maka berikanlah perlindungan kepadanya sampai ia mendengar kalam Allah. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu. Apabila salah seorang dari kaum musyrikin meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia. Ya, ayat ini berkaitan dengan kafir musta'man. Kaum muslimin kalau berada dalam satu negara, maka orang kafir tidak sembarang masuk. Namun orang kafir, kalau ia ingin masuk ke dalam negara Islam untuk mendengar ayat-ayat Al-Quran, maka hendaknya ia diberi perlindungan, diberi aman, maksudnya diberi perlindungan masuk ke negara Islam, tidak boleh diganggu. Ini maksud dalam ayat di sini, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah. Apabila salah seorang dari kaum musyrikin minta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia sampai ia mendengar kalam Allah. Sisi pendalilan pengarang di sini dari kalimat sampai ia mendengar kalam Allah, yang menunjukkan bahwa kalam Allah itu didengar. Nah, al-masmu' min al-qari, yang dibaca dari orang yang membaca itu adalah kalam Allah. Dan pengarang berkata, wa inna masami'akum yattali. Dari seorang mendengar kalam Allah itu didengar dari orang yang membaca. Ini menunjukkan bahwa yang didengar dari orang yang membaca itu adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, yuriduna an yubaddilu kalam Allah. Mereka menginginkan untuk mengganti kalam Allah. Dan juga menunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah. Ya, sebab ditegaskan di sini bahwa mereka ingin mengganti kalam Allah. Wa qala azza wa jalla, dan Allah azza wa jalla berfirman, inna nahnu nazzalna adz-dzikr wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami yang menurunkan adz-dzikr dan kami yang akan menjaganya. Sisi pendalilan pengarang di sini dari kalimat nazzalna. Ini tegaskan oleh pengarang bahwa Al-Quran adalah tanzil, diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala azza wa jalla, dan Allah azza wa jalla berfirman, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin. Sungguhnya Al-Quran itu benar-benar diturunkan dari Rabb,
benar-benar merupakan tanzil Rabbul Alamin. Ya, tanzil diturunkan dari Rabbul Alamin. Nazala bihi Ruhul Amin. Diturun atau turun membawanya Ar-Ruhul Amin, yaitu Jibril. Ala qalbika litakuna minal munzirin. Ya, ke hatimu, wahai Muhammad, supaya kamu menjadi orang-orang yang memberi peringatan. Nah, ini beberapa dalil secara global menunjukkan apa yang disebut oleh pengarang. Setelah itu beliau tambah lagi, ya, penjelas berkaitan dengan ini. Kata beliau, wa huwa mahfuzun fis suduri, dan Al-Quran itu terjaga di dalam dada. Jadi seorang kalau menghafal, yang terjaga, yang dia hafal di dalam dadanya, itu adalah kalam Allah. Yang dia hafal dalam dadanya, itu adalah kalam Allah. Namun dia katakan yang dia hafal itu adalah makhluk. Enggak. Yang dia hafal di dalam dadanya, yang terhafal itu adalah kalam Allah. Itulah Al-Quran. Adapun perbuatannya, makhluk berusaha untuk menghafal, perbuatannya adalah makhluk. Sebagaimana dirinya. Ya. Tapi yang dia hafal, yang terjaga di dalam dadanya, itu adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama qala azza wa jalla, sebagaimana firman Allah azza wa jalla, bal huwa ayatun bayyinat fi suduril ladina utul ilm. Bahkan dia adalah ayat-ayat yang sangat jelas di dalam dada-dada orang-orang yang berilmu. Ini penetapan ayat-ayat dalam dada orang-orang yang berilmu. Maka yang terhafal, yang terjaga di dalam dada, itu adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata beliau, warawa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istaghfirul Qur'ana falahu ashaddu taqaffiyan min sudurir rijali minan na'am min uqulihi. Kata beliau, dan Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan, Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, istaghfirul Quran, istighfarlah kalian dengan Al-Quran, zikirlah kalian dengan membaca Al-Quran. Ya, terus menerus ingat Al-Quran itu selagi. Falahu asyaddu takhaffiyan, sungguh Al-Quran ini ya lebih cepat lepasnya, lebih cepat lepasnya min sudurir rijal, lebih cepat lepasnya dari dada lelaki yang menghafalkannya, minan na'am min uqlihi, daripada lepasnya hewan ketika melepaskan dirinya dari ikatannya. Nah, menunjukkan bahwa Al-Quran itu terjaga di dalam dada. Sebab dikatakan min suduri ar-rijal, dari dada-dada orang yang menghafalkannya. Iya. Baik. Kemudian kata pengarang, wa huwa maktubun fil masahif, mamdurun bil a'yun. Dan Al-Quran itu tertulis di mushaf-mushaf. Tertulis di mushaf-mushaf. Yang tertulis itu adalah kalam Allah. Mamdurun bil a'yun, dilihat dengan mata. Terlihat dengan mata. Yang kita lihat yang tertulis itu adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Allah azza wa jalla, apa dalilnya? Allah azza wa jalla berfirman, "Wat-tur wa kitabin mastur fi raqqin mansyur." Wat-tur, demi at-tur, dan kitab yang mastur, kitab yang tertulis. Ini isbat bahwa Al-Quran itu tertulis fi raqqin mansyur, di dalam rak yang mansyur, tersebar. Ya, seperti yang dikatakan oleh pengarang, tertulis di mushaf-mushaf. Wa qala azza wa jalla, dan Allah azza wa jalla berfirman, innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa al-mutahharun. Sungguhnya ia adalah Al-Quran yang maha mulia di dalam kitab al-maknun, kitab yang telah tertulis, ya. Nah, yang terjaga, la yamassuhu illa al-mutahharun, tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Nah, di sini pengarang memberikan sedikit bantahan terhadap orang-orang ahli bidah dari kalangan Jahmiyah dan lainnya yang mengatakan bahwa mushaf, ya, itu tidak boleh dikatakan Al-Quran, tapi dikatakan mushaf. Nah, kenapa? Ya, dikatakan mushaf, ya, sebab mereka meyakini itu bukan kalam Allah. Nah, dan di sini dibantah oleh pengarang, Ya, dia katakan bahwa Al-Quran itu maktubun fil masahif, tertulis di mushaf-mushaf. Maka dibedakan antara mushaf yang merupakan makhluk, mushaf yang padanya kertas, tinta, ya. Kertas dan tinta ini adalah makhluk. Tetapi yang tertulis di atas kertas, yang ditulis oleh tinta, itu adalah kalam Allah, Al-Quran namanya. Karena itu boleh dikatakan mushaf dari sisi kertasnya,
cintanya, dan boleh dikatakan Al-Quran. Ya, dari sisi yang tertulis di situ, yang dilihat adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh dikatakan, ya, atau ditegur misalnya orang berkata, pinjam Al-Quranmu, kemudian dikatakan, ini bukan Al-Quran, ini mushaf. Itu ucapan yang salah dari ucapan ahlul bidah. Nah, maka di sini pengarang menegaskan tentang hal tersebut. Beliau bawakan dalil bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri mengatakan Al-Quran itu kitab mastur, kitab yang tertulis. Ya, warawa Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Umar meriwayatkan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha ayyusafira bil Qur'an ila ardil adu maqafat ayyana lahul adu. Dari Abdullah bin Umar beliau berkata, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang itu safar membawa Al-Quran ke negeri musuh. Ya. Nah, khawatir musuh akan mengambilnya. Nah, di sini lafaznya safar membawa Al-Quran. Ya. Tentu yang diinginkan di sini bukan Al-Quran bermakna yang dia hafal. Kalau yang dia hafal, tidak mungkin seorang mau safar hafalannya dia tinggal. Kan begitu? Hafalannya itu terus bersamanya. Ya. Tapi yang diinginkan di sini Al-Quran adalah mushaf yang tertulis. Ya, di dalamnya Al-Quran. Nah, maka ini penggunaan dari Nabi. Nabi juga menggunakan ya, kalimat yusafiru bil Quran, menamakan mushaf itu dengan Al-Quran. Ya. Maka tidak boleh seorang dikatakan atau dilarang ya, menyebut mushaf dengan Al-Quran. Boleh dikatakan Al-Quran, ya, boleh dikatakan mushaf. Nah, baik. Dan kalau dikatakan Al-Quran, itu penggunaan yang lebih bagus, menunjukkan penghormatan terhadap kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus bantahan terhadap ahlul bidah yang melarang penggunaan ya, menyebut mushaf itu dengan Al-Quran. Nah, kemudian kata beliau, waqala Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ma uhibbu an ya'ti alayya yawmun wa laylatun hatta anzura fi kalamillahi azza wa jalla, yakni al-qira'ata fil mushaf. Kata beliau, saya tidak mencintai atau tidak senang datang kepadaku sehari ya, atau suatu malam, hatta anzura fi kalamillahi azza wa jalla, sampai saya melihat di dalam kalam Allah azza wa jalla, yaitu yakni al-qira'ah fil mushaf, yaitu yang beliau inginkan membaca di mushaf. Nah, asal dari Utsman bin Affan ini juga penjelas. Jadi beliau berkata, saya tidak ingin ada satu hari, satu malam yang berlalu dan saya tidak melihat kalam Allah pada hari itu atau malam itu. Ya. Beliau ingin senantiasa melihat kalam Allah. Tentunya melihat kalam Allah yang beliau inginkan di sini, yaitu membaca di mushaf. Ini menunjukkan bahwa yang tertulis dalam mushaf itu adalah kalam Allah. Yang terlihat itu adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, waqala Abdullah bin Abi Mulaika, dan berkata Abdullah bin Abi Mulaika, kana Ikrimah ibnu Abi Jahal, adalah Ikrimah bin Abi Jahal. Ini Ikrimah anaknya Abu Jahal. Ya, Ikrimah beliau sahabat yang masuk Islam. Ya, ada pun berbeda dengan ayahnya yang merupakan pentolan orang-orang musyrikin. Adapun Ikrimah sendiri, ya beliau radhiyallahu ta'ala beliau adalah seorang sahabat yang mulia. Nah, Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu kana beliau ya'khudh al-mushaf, mengambil mushaf, fayada'uhu ala wajhihi, lalu beliau letakkan mushaf di atas wajahnya, fayaqulu, dan beliau berkata, kitab Rabbi azza wa jalla wa kalam Rabbi azza wa jalla, ini adalah kitab Rabbku azza wa jalla, ini adalah kalam Rabbku azza wa jalla. Nah, keyakinan umat Islam terhadap lembaran-lembaran yang tertulis dalamnya Al-Quran, ya, yang disebut sebagai al-mushaf atau al-maqahif. Nah, kemudian kata beliau, ya, setelah menegaskan tentang ini beberapa prinsip berkaitan dengan Al-Quran yang harus dipahami, beliau berkata, ini masih menjelaskan ya, tentang poin-poin yang berkaitan dengan kalam Allah. Sebab pembicaranya panjang dan luas, ya, hampir setiap masalah yang kita sebut tadi ada ahli bidah yang menyelisih. Karena itu pengarang merinci, walaupun dengan isyarat saja, kalimat ringkas, ya, yang sebenarnya kalau kita uraikan aqwal ahli bidah dalam masalah ini akan menjadi panjang pembahasan. Jelas kata beliau di sini, wa ajma'a a'immatus salaf wal muqtada bihim min al-khalaq ala annahu ghairu makhluq wa man qala makhluqun fa huwa kafir. Dan telah sepakat para imam as-salaf dan para a'immah yang muqtada bihim, yang diikuti, dijadikan panutan min al-khalaq, dari kalangan ulama belakangan, ala annahu ghairu makhluq, semuanya sepakat bahwa Al-Quran itu bukan makhluk. Wa man qala makhluq fa huwa kafir. Dan barang siapa yang berkata Al-Quran itu makhluk, maka dia adalah kafir. Setelah kita ketahui kenapa sampai dikafirkan, diberikan hukum kafir di sini, setelah kita ketahui bahwa Al-Quran adalah kalam Allah, sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran adalah wahyu Allah, tanziluhu, diturunkan dari sisi Allah.
Semua ini tidak layak kalau dikatakan ia adalah makhluk. Makhluk artinya yang dicipta. Berarti kalam Allah yang dicipta, sifat Allah yang dicipta. Kalau bagian dari sifat Allah yang dicipta, dia akan mengatakan Allah dicipta. Dan maha suci Allah disifatkan seperti itu. Ini sisi kenapa para a'immah rahimahumullah ta'ala mengkafirkan orang-orang Jahmiyah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Sehingga orang-orang Jahmiyah, sebagaimana dalam nukilan Al-Lalakai dalam syarah usul itu kata Ahli Sunnah wal Jamaah, ya beliau menukil dari sekitar 500 orang imam atau lebih. Dan itu pun di akhir pembahasan dia katakan kalau saya kumpul lagi akan saya dapat lebih banyak dari itu. Nah, dan dikatakan oleh Ibnu Qayyim dalam 2 bait syair, laqad taqallada fi kufrihi 50 fi ashr min al-ulama'i fil buldani wala laka'i al-imam haka anhum bal qad haka qablahu at-Tabarani. Dan telah sepakat dalam mengkafirkan Jahmiyah 50 kali 10 dari ulama di berbagai negeri. Ya, 50 kali 10 berapa? 500. Nah, pengkafiran terhadap Al-Jahmiyah ini dihikayatkan oleh Imam Al-Lalakai dan sebelumnya Imam Al-Tabarani menghikayatkannya. Dan juga saya dibaca di dalam Syiar Alamin Nubala karya Imam Al-Zahabi rahimahullah ta'ala. Imam Al-Zahabi berkata bahwa yang mengkafirkan Jahmiyah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk sekitar 1000 orang imam. Ya, ini menunjukkan bahwa apa yang diucapkan oleh pengarang itu benar. A'immatus salaf sepakat. Ya, dan demikian pula para a'immah yang dijadikan panutan dari ulama belakangan, semuanya sepakat bahwa Al-Quran itu bukanlah makhluk. Siapa yang berkata Al-Quran adalah makhluk, maka dia adalah kafir, keluar dari Islam. Nah, kemudian setelah itu dia bawakan di sini asar dari para ulama as-salaf. Kata beliau, wa qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu fil Quran, dan berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tentang Al-Quran, laisa bi khaliqin wala makhluqin. Al-Quran itu ya, bukanlah yang mencipta, bukan khaliq yang mencipta, wala makhluk, dan bukan pula yang dicipta, walakinnahu kalamullah, akan tetapi ia adalah kalam Allah. Dan isbat dari Ali bin Abi Thalib bahwa Al-Quran adalah kalam Allah. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Di situ bada'a ditambah hamzah ya, di atasnya ya, tambah hamzah bada'a. Sebab kalau dibaca bada'a maknanya bahaya, bisa masuk nanti dalam keyakinan orang-orang Syiah Rafidhah. Ini cuma salah penulisan saja dari yang menulis atau sedang ketiknya. Bada'a pada hamzah, darinya mulai, wa ilaihi ya'ud, dan kepadanya lah kembali. Ya. Al-Quran itu dari Allah mulainya. Maksudnya dari Allah mulainya yaitu datangnya dari Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbicara dengannya. Perhatikan ini ya, mana minhu bada'a. Sebab ini banyak berulang dalam buku akidah ketika membahas tentang sifat kalam. Minhu bada'a yaitu dari Allah mulainya. Allah yang berbicara dengannya, Allah yang berfirman dengannya, dan turunnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ilaihi ya'ud, dan kepada Allah kembali. Kepada Allah kembali, kalam Allah semuanya akan kembali kepada Allah. Dan disebutkan dalam sebagian hadis di akhir zaman, ya, manusia akan melihat ke mushaf dan di dalam mushaf kosong, tidak lagi tulisan. Ya. Semuanya diangkat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mana? Wa ilaihi ya'ud. Wa ilaihi ya'ud. Ya. Kemudian kata beliau, wa qala Abdullah bin Abbas wa Abdullah bin Mas'ud, dan berkata Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Mas'ud, Al-Qur'anu kalamullah minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Al-Quran adalah kalam Allah, darinya lah mulai, wa ilaihi ya'ud, dan kepadanya lah kembali. Wa rawa Sufyan bin Uyainah qala, dan Sufyan bin Uyainah meriwayatkan, beliau berkata, karena itu Amr bin Dinar yaqulu, saya mendengar Amr bin Dinar berkata. Ya, Sufyan bin Uyainah Abu Muhammad Al-Hilali, beliau adalah salah seorang imam besar dari a'immah al-Islam sezaman dengan Imam Malik. Sampai dikatakan laula Malikun bil Madinah wa Ibnu Uyainah di Makkah la dhahaba ilmul Hijaz. Andai kata bukan karena Imam Malik di kota Madinah dan bukan karena Ibnu Uyainah di kota Makkah, niscaya telah pergi ilmunya negeri Hijaz. Ya. Dua orang ini ada lambang ilmu di zaman tersebut. Ibnu Uyainah, dia berkata, saya mendengar dari Amr bin Dinar. Amr bin Dinar guru beliau, dan disebut dalam biografinya Sufyan bin Uyainah mulazamah dengan gurunya 20 tahun. Ya. Mulazamah, duduk bersama gurunya, belajar bersama gurunya 20 tahun. Ya. Sampai Amr begitu sudah tua, ya, baru berbicara sedikit, menggerakkan bibirnya. Ibnu Uyainah tahu dia ini mau berbicara apa. Mungkin banyaknya ia mulazamah
dengan gurunya. Nah, kemudian dalam menuntut ilmu, seseorang itu butuh tulun mulazamah, banyak duduk di majelis-majelis ilmu, mengambil ilmu. Ya, tidak hanya sekedar menjadikan hal tersebut sebagai pekerjaan sambilan. Ya, kalau ada waktu, ya datang ke majelis ilmu refreshing, ya, atau ketemu dengan teman-teman lama. Nah, ini sekira hal-hal yang butuh diperbaiki. Ya, walaupun ada kebaikan di belakang hal tersebut, namun butuh ditingkatkan dan diperbaharui. Kata Amr bin Dinar, beliau berkata, adraktu masyayikhana, saya mendapatkan masyayikhana. Sini pakai ya masyayikh, ya masyayikhana. Itu boleh, bisa juga pakai hamzah, ya, dan bisa dijamak juga dengan jamak yang lain. Bisa dijamak dengan syuyukh, bisa dijamak dengan asyikh, banyak jamaknya. Saya menemukan atau mendapati guru-guru kami, syekh-syekh kami, wannatu, dan juga saya dapatkan manusia. Mundu 70 sana, dari 70 tahun, semuanya dari 70 tahun. Yaqulun, semua dari mereka berkata, Al-Qur'anu kalamullah. Ya, Al-Quran adalah kalam Allah. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Dari ialah mulai dan kepadanya lah kembali. Rawahu Muhammad ibn Jarir ibn Yazid al-Faqih. Diriwayatkan oleh Muhammad bin Jarir bin Yazid al-Faqih. Ya. Di sini yang diinginkan oleh Imam At-Tabari. Kenapa beliau sebutkan lengkap namanya? Muhammad bin Jarir bin Yazid al-Faqih. Ya, sebab Muhammad bin Jarir ada dua. Kalau sampai Muhammad bin Jarir saja ada dua. Ada Muhammad bin Jarir At-Tabari, ada duanya At-Tabari. Salah satunya Syiah Rafidhi, masyhur terkenal, dan satunya imam pengarang tafsir yang terkenal dari Imam Ahli Sunnah. Dan di sini adalah pengarang tafsir yang diminta. Tapi Yazid, karena itu beliau rinci sampai nama kakeknya. Supaya jangan ditarik bahwa dia ini adalah si Muhammad bin Jarir Syiah Rafidhi itu tadi. Nah, dan Muhammad bin Jarir At-Tabari rahimahullah taala beliau dituduh ya, di dalam masalah Al-Quran ini juga dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Yang sebenarnya yang berucap itu bukan beliau, tetapi Muhammad bin Jarir lain, Syiah Rafidhi itu tadi. Nah, ini diriwayatkan oleh Muhammad bin Jarir bin Yazid al-Faqih, wa Hibatullah bin Al-Hasan bin Mansur al-Hafiz At-Tabariyani di kitab Sunnah lahuma. Nah, adapun Muhammad bin Jarir At-Tabari, kitab beliau dicetak dengan judul Tarikhus Sunnah. Adapun At-Tabari yang lain, Hibatullah bin Al-Hasan, yang diinginkan adalah Imam Al-Lalakai. Nah, yang kitab beliau adalah kitab yang masyhur. Kata beliau, وَقَدْ أَدْرَكَ عَمْرُ بْنُ دِينَارَ Abu Hurairah, Ibn Abbas, dan Ibn Umar. Dan Amr bin Dinar berjumpa dengan Abu Hurairah, Ibn Abbas, dan Ibn Umar. Jadi di sini Amr bin Dinar menukil, ya, bahwa ia berjumpa dengan para masyayikhnya dan berjumpa dengan manusia semenjak 70 tahun. Dan semuanya berucap bahwa Al-Quran adalah kalam Allah, minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Dari dalam mulai dan kepadanya kembali. Nah, tentunya di sini pengarang membawakan ucapan Amr ini menunjukkan bahwa ini adalah keyakinan para a'immatus salaf dari kalangan sahabat tabi'in, nah, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kemudian kata beliau, wahtajja Ahmad ala dzalika bi anna Allah sallama Musa. Ya. Dan Imam Ahmad berbicara atau Imam Ahmad berhujjah dengan hal tersebut, maksudnya dengan asar dari Amr bin Dinar ini, bahwasanya Allah berbicara dengan Nabi Musa. Nah, fakana al-kalam min Allah wal istima' min Musa. Maka al-kalam itu datangnya dari Allah. Al-kalam datangnya dari Allah. Jadi yang berbicara adalah Allah, yang berfirman adalah Allah. Wal istima' min Musa. Adapun Nabi Musa yang mendengar. Biqaulihi azza wa jalla, wa biqaulihi azza wa jalla, Imam Ahmad berhujjah juga dengan firman Allah azza wa jalla, walakin haqqal qawlu minni. Akan tetapi telah benar ucapan dariku. Ini kalimat ucapan dariku menunjukkan nisbah ucapan disandarkan kepada Allah. Allah yang mengucapkannya. Ini yang antara hujjah Imam Ahmad rahimahullah taala, Imam Ahli Sunnah. Kemudian kata beliau, warawat Tirmidzi min riwayat Khabbab ibn al-Arab, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innakum lan tataqarrabu ila Allah bi afdal mimma kharaja minhu ya'ni al-Qur'an. Kata beliau dari riwayat Imam Tirmidzi dari riwayat Khabbab ibn al-Arab. Ya, beliau salah seorang sahabat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, innakum lan tataqarrabu ila Allah, sesungguhnya kalian tidak taqarrub kepada Allah bi afdal mimma kharaja minhu, lebih afdal, lebih utama dari apa yang keluar darinya, yakni Al-Quran, yaitu Al-Quran. Ya, di sini anjuran untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Kalian taqarrub dengan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, tadabbur, membacanya. Ini termasuk sesuatu yang lebih afdal. Ya. Nah, sesuatu yang paling afdal. Dan riwayat yang disebut oleh pengarang di sini ada beberapa konteks diterangkan di bawah oleh mu'allim, bisa membaca. Ya. Jadi secara global apa yang disebut oleh pengarang
rahimahullah taala tentang Al-Quran, dan di sini beliau menyebut banyak masalah. Al-Quran adalah kalam Allah, wahyunya, tanzilnya, yang terdengar dari yang membaca itu adalah kalam Allah, dia terhafal di dalam dada itu adalah kalam Allah, dan kemudian yang tertulis di mushaf, yang dilihat di mushaf itu adalah kalam Allah. Ya. Dan juga beliau terangkan ya tentang di antara masalah pokok bahwa Al-Quran itu minhu bada wa ilaihi ya'ud, darinya lah mulai dan kepadanya kembali. Dan beliau juga nukil ijma' di kalangan para ulama bahwa siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka dia adalah kafir. Setelah itu beliau terangkan lagi beberapa keyakinan yang lain. Kata beliau, wa na'taqidu anna al-huruf al-maktubata wal aswat al-masmu'ata aynu kalamillahi azza wa jalla la hikayata wa la ibarata ala Allah azza wa jalla. Kata beliau, dan kami meyakini bahwa huruf-huruf yang tertulis dan suara-suara yang terdengar itulah kalam Allah azza wa jalla. Bukanlah hikayat dan bukan pula ibarat. Ini bantahan terhadap orang-orang Asy'ariyah dan yang sejenis dengan mereka. Nah, jadi kalam Allah itu bukan hikayat. Dikatakan hikayat yang disampaikan kepada Nabi Muhammad, dan bukan pula ibarat. Dikatakan dia dalam makna dzati, ibarat disampaikan kepadanya. Tidak. Tapi Al-Quran, kalam Allah itu huruf-huruf tertulis, suara yang terdengar. Beliau di sini menekankan satu prinsip dari prinsip ahli sunnah bahwa Al-Quran itu bisautin wa biharfin. Kalam Allah Subhanahu wa taala, kalam Allah itu dengan suara dan dengan huruf. Ya, dengan suara dan dengan huruf. Ini dia tekankan. Nah, qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman. Ya. Dan tidak benar kalau dikatakan bahwa prinsip-prinsip ini, keyakinan ahli bidah ini sudah hilang sekarang ini. Ya. Mengatakan bahwa tidak ada lagi sekarang mengatakan Al-Quran itu dengan huruf, atau tidak dengan huruf, tidak dengan suara. Ya. Nah, ini tidak benar. Ini masih ada di kalangan kaum muslimin. Jadi kaum muslimin betul tahu bagaimana akidah yang benar. Ya. Betul tahu bagaimana akidah yang benar. Ya, wallahu ta'ala. Di sini beliau sampaikan, beliau akan jelaskan dalil-dalil yang menegaskan bahwa Al-Quran adalah huruf dengan huruf dan dengan suara. Kata beliau, Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi. Alif Lam Mim, Alif Lam Mim. Itulah Alkitab